Oh iya. Iya. Oke. Halo K-lover semua. Jumpa lagi sore hari ini bareng aku, host kesayangan kalian Irfan, di Kapan Lagi On Air bersama Indosiar di Nartis, ngobrol bareng artis. Nah, pada sore hari ini kita lagi-lagi live dan kita bakal ngobrol bareng dengan narasumber yang tentunya ngetop dan tentunya kalian sangat gemari. Kita akan ngobrol seputar dunia perdangdutan, di mana saat ini audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar sedang berlangsung. Tentunya buat kalian yang pengen daftar, yang pengen jadi peserta audisi, pantengin nih obrolan kita pada sore hari ini ya. Buat kalian yang buat kalian yang mungkin punya mimpi menjadi seorang pedangdut profesional, menjadi seorang penyanyi dangdut terkenal, kalian bisa ikutan audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar nih. Siapa tahu mimpi kalian bisa terwujud di sini. Caranya gimana? Makanya pantengin obrolan kita pada sore ini sampai selesai. Nanti di akhir aku bakal spill caranya biar bisa ikutan jadi peserta audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar. Nah, buat teman-teman semua yang udah kepo-kepoin sosial medianya Kapan Lagi Indosiar, tentunya kalian udah tahu dong siapa ini. Siapa yang bakal menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Tentunya buat kalian yang Dede Lesti, benar sekali. Buat kalian semuanya Lesti lovers semuanya. Nah, tentunya buat kalian yang mungkin pengen tanya-tanya, pengen dengerin obrolan kita seputar apa pada sore ini, makanya pantengin dan jangan sampai ketinggalan, oke? Kita lihat langsung aja tanpa basa-basi apakah narasumber kita sudah hadir di sini apa belum? Kita cek. Oke, tampaknya Dede lagi siap-siap. Sambil menunggu Dede, aku mau ngasih tahu nih. Kayaknya kalau misalnya aku kasih tahunya di akhir bakalan kelamaan ya. Nah, buat kalian semua nih, mungkin buat kalian yang pengen menggapai mimpi menjadi seorang penyanyi terkenal, kalian bisa daftarkan diri kalian di kapanlagi.com atau ke indosiar.com, atau kalian bisa cari nih caranya di sosial media kapanlagi.com dan Indosiar. Atau mungkin buat kalian yang pengen nanya, bingung caranya gimana, mau tanya ke siapa, bingung ya kan? Kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Kapan Lagi Dangdut. Nanti bakal ada admin kita yang bakal jawab semua pertanyaan kalian. Iya. Kita cek lagi apakah narasumber kita, bintang tamu kita sudah hadir. Tampaknya masih siap-siap. Nah, buat teman-teman semua, kira-kira nih kita bakalan ngobrolin apa sih pada sore hari ini nih? Buat kalian yang biasanya udah mantengin postingannya kapanlagi.com, pastinya udah tahu nih tema kita, seputar tema kita pada sore hari ini. Penasaran kan? Nunggu sang kejora melipir kesana sini, nunggu Bunda L. Aduh ya, Bunda L nyambung. Tentunya kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol nih buat kalian yang Lesti lovers ini udah rame nih, udah 700.000 berasa konser tunggal ini. Nah, mungkin buat kalian nih, aku mau nanya, siapa nih yang udah nggak sabar nunggu Dangdut Akademi 5? Atau mungkin di sini udah ada yang daftar Dangdut Akademi 5 nih? Udah ada yang daftar mungkin ya kan? Atau mungkin yang mau daftar tapi ragu. Nah, daftarin aja, nggak usah lagu-lagu. Siapa tahu nanti bisa jadi penyanyi terkenal. Kita cek lagi apakah sudah hadir. Ternyata belum. Kita sambil menunggu. Ini dia narasumber kita pada sore hari ini, Dede Lesti. Oh, masih loading ternyata. Hai. Aduh, cantiknya. Aduh, apa kabar sih? Halo Dede, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana nih kabarnya Dede nih? Muka Dede semua nggak sih? Berasa muka Dede semua ya? Gak apa-apa. Enggak. Di sini udah lama nih nungguin Dede di sini nih. Gimana nih kabar Dede nih? Makin cerah, Baik, baik. makin luar biasa. Baik, Dede nih. alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Makin sibuk ya Dede sekarang ya. Sibuknya karena ngurusin anak kali ya, tepatnya. Yang penting semuanya sehat-sehat, Dede sehat, baby L. Alhamdulillah, insya Allah. Dede, kita bakal ngobrol seputar dunia dangdut nih Dede. Dimana sekarang ini kan audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar sedang berlangsung nih Dede. Mungkin untuk first impression nih, pertama kali denger nih Dede, maksudnya audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar ini kembali digelar. Gimana nih Dede? Tanggapannya pertama ini bakal dimulai setelah vakum. Pertama kali Dede tahu kalau
DA5, DA tuh ada lagi. Hmm, Ini beneran, ini beneran apa bohong gitu. baik. Terus akhirnya Dede kan ada di grup semua teman-teman DA, Hmm, mulai dari DA 1 dan DA 4 terakhir gitu. Terus di-share promonya, ternyata bener. Dede sebagai alma mater pertama, Cia. Alma alumni mater. pertama, iya. Tua, batua. Bangga, bangga, bangga tuh karena pada akhirnya, bisa ini lagi sejarah nih gitu. Maksudnya buat Dede, bayangin aja dari 2014 Hmm, gitu. hmm. Berapa tahun vakum, nggak ada DA, diadain lagi DA tuh kayak yang, wah, ini akan ini akan ini akan menjadi apa ya? Kalau buat Dede tuh bakal, kalau Dede ada di panggung DA 5 nanti, Hmm. Dede akan gampang bercucuran air mata Iya, iya, iya. karena banyak Ah, sejarah di situ. banyak sejarah-sejarah apa sih kalau boleh tahu? Gimana sih? Gimana? Sedikit-sedikit deh. Ya, sejarah yang pertama, Dede ikut Dangdut Academy kan dulu niatnya mau cari pengalaman aja, mau Hmm, cari pengalaman, mau apa namanya, dibilang iseng juga enggak karena Dede niat juga pengen gitu, pengen ikutan ajang pencarian bakat yang ibaratnya dibuat oleh TV besar gitu. benar. Saat itu ya Dede iklan itu kecil gitu loh, template kecil di bawah TV gitu kan. Ah, ah, ah. Apa-apa, Dede pengen ikutan ini deh, ada acara di akademi. Boleh apa enggak? Karena waktu itu kan Dede masih 13 tahun. Masih 13 tahun, daftarlah ke apa? Ke Bandung. Hmm, hmm. Ngambil formulir ke salah satu radio di sana. Kan harusnya 17, kalau nggak salah 17 tahun ke atas harus boleh boleh ikutan. Sementara Dede kan masih 13 mau 14. Ah, jalan 14. Kata bapak, ya udah ayo kalau Dede memang mau cari pengalaman mah ikut aja coba Bismillah, barangkali memang rezeki Dede miliknya Dede di sini gitu. Terus Hmm, akhirnya udah ikut. Yang tadinya memang Dede juga maksudnya ya udah nyanyi tuh nyanyi aja gitu, belum tahu cara menempatkan cengkok yang baik itu seperti apa, dinamika itu ditempatinnya di mana. Ya udah sebatas nyanyi aja gitu, belum paham. Nah, begitu ikut Dangdut Academy, di mana Dangdut Academy menyediakan coach atau sekolah. Dede tuh selalu bilang bahwa Indosiar dan Dangdut Academy itu adalah sekolah Dede atau rumah Dede kedua gitu. Karena Dede bisa nyanyi jauh lebih baik tuh belajarnya ya dari Dangdut Academy gitu. Selama Dede di karantina itu bener-bener Dede manfaatkan belajar dengan baik gitu. oke. Nah, Jadi buat Dede sejarahnya ya banyak gitu. Selain memang Dede, siapa sangka, coba bayangin dari ujung, bayangin aja dari Cianjur Selatan, yang orang orang mungkin sebenarnya banyak yang nggak tahu Cianjur Selatan itu di mana. hmm. Terus akhirnya Dede ikutan Dangdut Academy, siapa sangka Allah tuh mengijabah doa Dede, mimpi Dede gitu, sehingga Dede bisa menjadi seorang penyanyi gitu. Oke. Aku kalau kalau aku ingat-ingat dulu pernah cerita-cerita juga nih Deni. Dulu tuh waktu pengen ikut audisi, Dede naik motor dari Cianjur ke Bandung kalau nggak salah. Iya kan Iya, naik motor. sama Bapak. Naik motor ke Bandung, nggak bawa baju, Dede cuma pakai baju, kalau nggak salah kaos kuning gitu, dresan kuning. Terus kalau kan itu belum belum langsung juri artis, Ah, ah, jadi masih juru ada awal ya. Ah, tahapnya gitu loh. Di kamar pertama lolos apa enggak, terus nextnya kamar kedua, ah. bilik ketiga, gitu-gitu. Terus kalau udah di terakhir tuh, nanti katanya kalau kamu lolos, kamu akan dihubungin paling malam itu jam 12. Ternyata belum, nggak dihubungin Dede. Mm-mm. Dede tuh nginep di Bandung tuh di UA di Padalarang waktu Padahal. itu. Iya, terus akhirnya kalau tidak salah bapak tuh subuh dihubungin. Ah, Nah, Dede mah tidur, yang melek tuh bapak karena takut takut nggak keangkat katanya karena gitu, bisi bisi takut nggak bisi Bapak ya telepon. dulu. Kalau daftar Iya, di terus Indosiar gitu. akhirnya pagi-pagi Dede dibangunin. Bapak tuh cuma peluk Dede doang. Asik. Bismillah ya, mudah-mudahan nanti lancar. Tapi Dede disuruh pakai baju yang bagus. Nanti kita cari dulu ya. Terus akhirnya nyari baju,
Nyari baju teh, dan namanya nggak pegang uang ya Ah, sama ah, bapak teh. Kita sewa aja, nyewa nyari apa sewa ke salon-salon gitu di Padalarang terus akhirnya ke Pasteur karena ada saudara di Pasteur kan dulu Dede tinggal di situ sama bapak. ah. Jadi muter-muter di situ ada salon, pinjam aja baju apa sewa baju 50.000 waktu itu bajunya. 50.000 disewain. Warna ungu masih Dede simpan sampai sekarang. Terus ya udah dipinjam 50.000 langsung ketemu juri artis. As. Berarti bisa dikatakan Dede nih, menurut Dede sendiri ya, sama kan waktu itu sama Bapak ya, sekeras apa sih Mm. perjuangan Dede waktu itu ikutin audisi Dangdut Akademi 1? Sekeras apa nih menurut Dede? Bayangin aja Dede tidak punya pengalaman Hmm, apa-apa, Dede tidak pernah ke Jakarta, terus sementara Dede nggak pernah ditinggal sama orang tua gitu, nggak pernah pergi sendiri, Dede acara sekolah aja orang tua Dede ngikut gitu. hmm, Nah ini Dede harus sendiri, mandiri, nggak tahu, nggak ada saudara di Jakarta gitu. Bisa dibilang berat juga ya karena di usia Dede segitu itu Dede harus harus apa ya harus harus menjalani hidup di Jakarta tanpa orang tua gitu. Tapi ya memang amannya tuh karena Dede di karantina gitu. Dangdut Akademi Indosiar menyediakan karantina jadinya aman ya gitu. asrama waktu itu Dede ya, waktu itu ketemu. Ya sama, iya. Iya, iya, iya. Nah, Iya. Dede, sejauh ini Dede, Malang melintang berkarir di dunia industri musik tanah air, khususnya di dangdut. Nah, sejauh ini menurut Dede nih, seperti apa sih deh perjalanan karir Dede ini sampai sekarang, sampai di detik ini nih? Eh, Dede tuh kalau ngomongin perjalanan karir Dede suka rada melo ya karena Hmm, nggak suka masih ya Allah masih berasa mimpi gitu apalagi sekarang sudah menikah udah punya anak iya, gitu sementara Allah masih memberikan kesempatan untuk Dede karir Dede tetap 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 sama gitu dan tetap stay yang gitu. sayang sama Dede banyak gitu jadi eh Dede sih berharap mudah-mudahan Dede bisa selalu memberikan yang terbaik untuk industri musik dangdut sih ya. Oke, nah, Dede, kita tarik lagi ke belakangnya deh. Dede masih ingat nggak sih ketika Dede akhirnya keluar sebagai juara di Dangdut Akademi 1 kan? Dede keluar sebagai juara. Dede waktu itu ingat nggak sih ketika beres nih Dangdut Akademi mau ngapain? Punya rencana apa dulu nih? Karirnya mau seperti apa? Ingat nggak sih Dede dulu? Selesai dangdut akademi pemikiran pemikiran polosnya Dede tuh pokoknya Dede pengen punya lagu, Dede pengen punya album, Dede pengen konser gitu-gitu ya namanya di umur segitu Dede bilang ke bapak, Pak Dede pengen punya lagu ya, pengen punya album. Punya lagu kecapai karena lagu Kejora kan lagu hadiah dari Dangdut Ya, Akademi. lagu Akhirnya pertama punya Dede lagu, Kejora. hadiah segala macam. Setelah itu Dede pokoknya pengen pengen punya album, Dede pengen konser juga. Karena apa namanya perjalanan atau perjuangan yang sesungguhnya itu bukan pada saat Dede berjuang di Dangdut Akademi. Di kompetisi ya. Nah, Iya, mulainya kompetisi yang sesungguhnya itu pada saat Dede selesai Dangdut Akademi, Dede bisa mempertahankan karir Dede apa enggak, Dede bisa konsisten enggak berkarya kayak gitu jadi benar-benar dulu tuh dipikirin sama bapak tuh pokoknya Dede harus tetap sederhana, tetap jadi diri sendiri, tetap baik sama orang, terus insya Allah kalau Dede masih tetap baik, tetap tahu batasan, tetap sederhana, tetap jadi diri sendiri, orang akan makin banyak yang sayang sama Dede gitu. oke. Nah, deh, sorry deh, bentar deh. Ini suaranya kekecilan nih. Kenapa ya suaranya ya? Suara Dede tiba-tiba kecil. Sinyal kah atau Tiba-tiba gimana nih? kecil. Ini sekarang kecil nggak? Nah, Pak, aku tadi sampai mana suaranya ini? Nah, itu sedikit cerita Dede ketika berada di kompetisi Dangdut Akademi 1 dan ketika selesai Dangdut Akademi 1. Nah, melihat Dangdut Akademi 5 yang sedang berjalan ini Dede sendiri nih sebagai alumni, sebagai jawara pertama Dangdut Akademi, Dede mengharapkan apa sih dari para peserta yang nantinya bakal bakal lomba nih, bakal berkompetisi di Dangdut Akademi ini?
Apa yang Dede harapkan dari para peserta yang baru ini? Dede harap bisa apa ya? Kita sama-sama berjuang dan kuncinya sih niat yang harus dikuatkan ya. Maksudnya ikut ikut Dangdut Akademi ini tuh tujuannya untuk apa? Benar. Selain kita memang membahagiakan orang tua, merubah harkat derajat merubah perekonomian keluarga, mengangkat harkat derajat keluarga ya, kita sendiri harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat nih. Gue ikut Dangdut Akademi ini untuk apa? Karena Benar, benar. kalau sekedar ibaratnya ya biasanya ya kalau 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 udah terjun tuh oke, kita sama-sama berjuang memperjuangkan dan mempertahankan industri musik dangdut gitu ke kancah yang lebih luas lagi Benar. gitu. Apalagi sekarang ibaratnya eh, orang siapa sih yang nggak tahu dangdut gitu. Dan banyak banget generasi-generasi muda yang memang sudah mulai terbuka gitu bahwa ya ini dangdut tuh punya kita. Kalau bukan kita yang melestarikan, bukan kita yang apa namanya menjaga, siapa lagi gitu. Benar, benar. Jadi Dede sih berharap insya Allah mudah-mudahan para peserta Dangdut Akademi 5 ini yang pertama niat tadi, yang kedua apa namanya bisa punya karakter, punya ciri khas yang beda dari alumni yang lain. Karakter baru ya. Iya, karena ya kita nanti kan ke depannya akan sama-sama berjuang untuk menjayakan musik dangdut ibaratnya kayak gitu. Jadi Benar, benar. pokoknya semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang di Dangdut Akademi 5, persiapkan sesiap-siapnya mulai dari pembendaharaan lagu, mulai dari mental, mulai dari sikap dan perilaku. Attitude kita benar-benar harus dijaga dan kuncinya harus jadi diri sendiri. Jadi kalau kita prinsipnya kuat, jadi diri sendiri, orang mau nyenggol kita seperti apapun ya, kita akan fokus sama tujuan kita ikut Dangdut Akademi ini tuh untuk apa. Gitu. Oke, benar-benar. Nah, kalau bicara soal itu, Dede, kan Dede tadi bilang banyak peserta tuh yang mungkin cuma sekedar iseng. Nah, nggak sedikit juga yang sekedar iseng nih malah ibaratnya itu tuh bisa maju jauh nih sampai ke babak 10 besar, Betul. 5 besar, ya kan bisa bilang kayak gitu kan. Nah, tapi ketika misalnya ajang kompetisi ini berakhir deh, banyak pentolan dari ajang pencarian bakat ini seperti Dangdut Academy sendiri, misalnya kan, yang tidak mampu bertahan, tidak konsisten berkarir sebagai penyanyi dangdut gitu loh. Nah, gimana tuh pandangan Dede menurut itu? Sedangkan Dede sendiri kan sampai saat ini masih konsisten dan masih eksis lah. Nah, Ya, Masya Allah. Mungkin ya Dede juga sih sebenarnya sebenarnya ya lillahi ta'ala gitu lillahi ta'ala tapi kita tetap berjuang tetap tetap ikhtiar gimana caranya supaya kita tetap konsisten gitu eksistensi kita tuh tetap stay gitu nah, yang dilakuin selama ini ya berkarya punya karya aja punya karya dan jalin hubungan baik gitu menjaga hubungan baik dengan orang yang sudah mensupport kita sampai saat ini gitu bener banget, bener. dan kalau kita sama mengasah kemampuan karena kalau kemampuan kita masih di situ-situ aja sementara zaman ini makin makin maju ya kita kan akan stuck di situ-situ aja jangan jangan berada di zona nyaman aja gitu kita harus berani keluar dari zona aman kita gitu ya kita ikutin zamannya aja sekarang masyarakat lagi seneng apa gitu apalagi di era digital sekarang kan orang mau ibaratnya mau dikenal banyak orang teh mudah Banyak gitu tergantung ya, caranya caranya tergantung banyak. caranya gitu ya kan ya udah kita berkarya sesuai sama yang kita mampu yang kita bisa terus sering ngeriset kira-kira orang-orang nih lagi seneng apa gitu kalau kalau musik dangdut orang senangnya lagu-lagu yang semacam apa terus instrumennya yang seperti apa kayak gitu sih sebenarnya ya kita harus 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 sadar akan kemampuan kita sendiri gitu Oke, nah jadi kita teman-teman, tuh mau buat nah, supaya orang sama sama kita gitu oke, selain basicnya memang kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan
orang yang mensupport ya fans mungkin gitu contohnya Oke, nah kayak jadi gitu gitu. nih teman-teman nih. Intinya perkataannya dia ini, kita harus selalu up to date dan tidak pernah melupakan penggemar karena banyak sedikit penggemar tuh Betul. punya andil dalam karirnya sendiri. Bener kan? Sangat, menurut ini tuh penggemar itu sangat 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 banyak andilnya terhadap perjalanan karir seseorang gitu karena khususnya penyanyi atau orang entertain gitu karena Mm-mm. kalau diri pribadi gitu jadi bukan siapa-siapa kalau bukan kalau nggak ada Lesti Lovers gitu karena mereka yang diri tuh selalu gini dari dulu kalau misalkan Dede show di mana gitu Nah, ah, yang dilihat adalah orang yang pakai baju biru yoi, orang yang pakai bener. baju biru atau kan gitu kalau Tahu kalau Lesti jadi Lovers. konser gitu kan nih ada nggak ya kakak-kakak Lesti Lovers gitu kalau mereka ada itu tandanya nih pondasi Dede tuh udah kuat gitu selain orang tua Dede gitu Bener. mereka yang melengkapi Dede karena coba bayangin kayak sekarang nyanyi tanpa penonton tanpa orang-orang yang mensupport kita ya kita sebatas nyanyi aja maksudnya feel-nya tuh nggak all out gitu loh kalau kita nyanyi beda beda kalau misalkan kita ada orang yang mensupport kita itu jadi dia selalu bilang kalau Lesti Lovers nah sekarang ada keluarga baru Leslar Lovers Asik. itu mereka adalah keluarga keluarga Dede gitu Oke. tanpa mereka Dede ini bukan siapa-siapa. Ya, aku pun juga ngeliatnya fans-fansnya Leslar, Lesti Lovers juga itu sangat low. Ini aja kita ada 5.000 yang nonton GBK ya belum tentu muat ini nih. Masya Allah. Nah, Dede, kalau misalnya kita lihat sekarang ya, Dede sendiri kan bisa dikatakan makin akhirnya sudah menikah dan menjadi seorang ibu. Nah, karir Dede Iya, kita lihat juga rapih nih karir Dede, tetap rapih karirnya walaupun kesibukannya bertambah, Masya Allah. suami, ngurus anak. Dede punya rahasia apa sih Dede bisa memanage hal itu loh? Rapih, tetap rapih nih. Ya, apa ya? Kalau kalau cuma dibayangin, cuma dipikirin, Nah, "Waduh, gimana cara ngebaginya? ya, Anak, suami." Sementara Didi juga yang maksudnya masih secara pemikiran masih labil, secara prinsip hidup nih Didi kadang masih yang, aduh nggak deh Didi pengen gini, Dede masih begitu iya, gitu. Tetapi benar. eh, ya Didi jalanin itu, jalanin dan belajar. Belajarnya, contohnya kayak Dede nge-treat suami tuh ngurusin suami, ngelayanin suami tuh baiknya seperti apa. Mm-mm. Terus ngurusin anak eh, supaya anak juga tidak terbengkalai harusnya seperti apa. Tapi beruntungnya bersyukurnya alhamdulillah Dede ada orang tua yang ngebantuin gitu. Pastinya. Jadi antara suami dan anak tuh ya Dede lagi belajar supaya bisa 50-50 gitu ke kakak 50 ke anak 50 gitu ya kalau bisa jadi juga pengen prioritasin dua-duanya gitu, nggak mau ada yang kurang. Terus sementara Dede juga masih tetap istilahnya Dede nggak mau menghilangkan identitas Dede sebagai Nah, penyanyi itu gitu. dia tuh. Dede ingin tetap berkarya dan bersyukurnya lagi, alhamdulillah Dede punya suami yang eh, mensupport gitu. Jadi, ayo mau bikin apa lagi ya udah silakan gitu. Dede mau mau nyanyi, mau Dede harus bisa Dede harus selain 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 bersyukur Dede harus bisa memanfaatkan semua yang sudah Tuhan kasih untuk Dede gitu. Dede harus terus ikhtiar, terus Dede harus garap sesuatu yang baru lagi. Tetap tetap bisa apa ya? Karena orang 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 tuh menunggu menunggu apa yang Dede buat gitu. Jadi Dede harus harus bisa memaintain itu dengan baik gitu. Jadi Dede bersyukur sekali punya suami yang memang amat sangat mensupport gitu. Orang-orang sekeliling Dede tuh mensupport Dede banget. Ah, itu yang mungkin sampai saat ini Dede masih bisa tetap bertahan di industri musik dangdut gitu. Aku nggak bisa berkata-kata loh dengerin apa rahasia ini tuh nggak bisa berkata-kata sampai diem loh. Nah, deh, tapi selain itu deh ya, makanya kan semakin kesini semakin banyak penyanyi pendatang baru entah itu dari ajang pencarian bakat atau misalnya mereka dari Ya, hindi-hindi gitu kan. Nah, itu kan banyak juga akhirnya karena pendatangan baru ini karena mereka ini hadir membawa sesuatu yang baru, akhirnya secara nggak langsung tuh banyak penyanyi-penyanyi yang udah
berkarir lama tuh kalah saing, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Dede sendiri tuh menanggapin para pendatang baru yang ibaratnya dibilang, wah gitu loh, biar nggak kalah saing nih, Dede harus mau bikin kayak gini, Dede mau bikin kayak gini, nah itu gimana tuh? Itu justru harus dijadikan motivasi ya. Hmm, Yang AA bilang tadi gitu. Maksudnya ketika kita harus sadar kalau pertama mungkin umur akan bertambah. bertambah, terus Benar. akan banyak lagi generasi-generasi muda atau bahkan kualitas yang lebih bagus. Hmm, Ini yang udah kita punya, minimal kita bisa mempertahankan gitu. oke, benar. Jadi mempertahankan kita jaga. Yang pertama ya kita punya penggemar, kita punya fans, itu harus kita jaga. Itu yang harus kita apa ya? Ibaratnya, ayo kita kunci bareng-bareng gitu. Dede seneng, mereka seneng gitu. Mereka kan ibaratnya penggemar itu kan tidak pernah meminta apa-apa, nggak pernah nuntut apa-apa loh ke kita gitu. Selagi dalam batas wajar mereka meminta karya dari kita, menurut Dede itu justru harusnya dijadikan semangat gitu. Jangan takut kalau ada generasi-generasi muda nanti ibaratnya kasarnya kita tersingkir. Kalau kita yakin punya kualitas, yakin kita punya potensi, belajar terus, jangan pernah puas, bikin karya yang banyak, jaga hubungan baik sama orang, insya Allah semuanya akan bertahan gitu. Minimal kita, ya kita bertahan di posisi yang kita udah berdiri gitu. Kayak gitu sih, A. Eh, Ya bagus-bagus ya kita bisa meningkatkan apa yang udah kita punya oke, gitu. Jadi mengupgrade menurut aku diri sih ya. upgrade ya bener, apalagi di era sekarang ya, A. Di zaman sekarang kan orang udah banyak kolaborasi, orang udah banyak yang ya di era digital ini kan yang tadi kita bilang kalau orang mau dikenal banyak orang gitu. Ibaratnya mau eksis tuh medianya udah banyak, caranya udah banyak. Caranya udah banyak bener. Tinggal lagi cara apa namanya mau ngambil langkah yang mana nih gitu. Mau cari yang cepat atau mau cari yang pelan-pelan tapi pasti Oke, gitu. nah, nah ngomongin soal harus mengupgrade diri. Nah, Dede sendiri nih, maksudnya di tengah kesibukannya sebagai as a singer, as a mother, and as a wife, gimana sih Dede tuh mengupgrade diri itu di sela-sela kesibukannya? Dede menggunakan cara seperti apa? Entahkah itu denger lagu terus dinyanyiin atau misalnya nonton YouTube kah? Apa gimana? Gimana nih? Ya salah satunya Dede apa risetnya ya dari sekarang kan Instagram udah banyak banget orang yang update apa, TikTok Hmm, udah banyak yang update apa gitu. Kalaupun Dede nggak turun turun tangan update sendiri, misalkan ngeriset sendiri, Dede bisa bertanya sama orang-orang sekitar Dede sekeliling Dede gitu. Dede diskusi sama label, Dede diskusi sama manajemen, hmm, sama manajer, sama suami. Kira-kira apa yang bisa Dede buat? Apa yang bisa Dede upgrade nih? Karena kita harus banyak bertanya sama orang. Kalau kalau kita sendiri ngerasa, udah gue udah puas, udah gue udah bagus nih, kayaknya nggak perlu bikin apa-apa ya, selesai, nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kita harus 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 mau terima masukan dari orang, karena itu untuk kemajuan kita. Kalau kalau kita mudah tersinggung, kalau kita mudah merasa puas ya, nggak akan jadi apa-apa menurut Dede gitu. hmm. Berarti Jadi Dede, Dede banyak ah, makanya gitu kira-kira bagus nggak ya buat Dede terus Dede sekarang yang harus Dede perbaiki di industri ini apa ya kayak gitu sih ah. oke deh, tapi dibalik itu semua ya kan, Dede yang punya kesibukan lebih banyak sekarang ini kan, kita tahu sendiri nih, banyak ibaratnya tuh rekan-rekan artis, public figure yang akhirnya memilih hengkang vakum ketika menikah, apalagi punya anak. Nah, pertanyaanku, apakah Dede mungkin bakal mengikuti jejak yang sama atau enggak sama sekali? Gimana deh? Alasan Itu utamanya? sih balik lagi ke prinsip orang masing-masing ya ah. Mm-mm. Kalau Dede sih yang pertama karena punya suami yang ibaratnya silahkan membebaskan gitu pilihan Dede mau milih yang mana tapi eh, mau mau tetap menjalankan ibaratnya mau tetap berkarir pun ya alhamdulillah sok silakan mangga selagi memang Dede tahu batasan, tahu tanggung jawab Dede sebagai istri, sebagai suami, sebagai apa? Suami kembali. Ibu, sebagai istri, sebagai ibu gitu ya. Terus ya buat Dede sih apa ya?
selagi memang Dede bisa Mm-mm. dan tidak mengganggu kewajiban Dede sih ya Dede akan tetap tetap terus ada di industri sih. Itu Oke. karena kan sekarang caranya banyak ya yang Nah, dibilang kita benar. tadi gitu. Maksudnya kita bisa di rumah aja kita bisa bikin apa gitu. Di rumah aja kita bisa masih tetap berkarya gitu. Jadi ya buat Dede saat ini ya masih tetap insya Allah Dede akan tetap ada di industri ini gitu. Oke, jawaban yang sangat bijak dari seorang Lesti ternyata. Deh, apa Ya namanya kenapa itu? enggak? Kita dikasih kesempatan, banyak yang Ah, seneng, banyak yang support ya. Kita harus bisa menjaga itu, benar, harus benar. kita maintain lah gitu. Jangan 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 menyia-nyiakan waktu. Ini soalnya banyak kan yang Itu mikir, ah, bodoh amat lah jadi nomor aku. Kenapa? banyak yang mikirin, ah, Kenapa? sama artis nih kan, udah biar biar suami aja nih, aku di rumah aja gitu. Biar suami aja yang berkarya, aku support aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Eh, karena Dede mungkin udah biasa hidup perih merih dari dulu ya. Dede tuh nggak bisa hidup mengandalkan orang lain gitu loh. Ah, jadi Mm-mm. ya kalau bisa Dede berkarya sendiri, kalau Dede bisa ibaratnya punya tambahan sendiri, kenapa enggak? Toh juga suaminya juga tidak melarang gitu. Selagi Dede memang tahu batasannya ya, buat Dede sih nggak, ya hayo-hayo aja gitu. Malah bisa berkarya bareng sama suami itu juga udah ibaratnya itu udah anugerah nih, bareng berdua. Justru, justru kita harus bisa memanfaatkan itu loh. Nah, Ketika kita bisa berkarya dengan pasangan kita gitu dan banyak yang senang, kenapa enggak? ya benar, benar banget. Why not? Realistis aja gitu di dunia maya enggak? Yo, Kita mah realistis aja. Apalagi Dede ini orangnya nggak bisa diem. Orang lagi hamil aja sampai Dede harus lahiran lebih cepet ibaratnya kasarnya begitu kan. Ya udah ayo aja gitu. oke deh, intinya apa nih? Intinya apa nih? Rahasia Dede menjaga eksistensinya di dunia hiburan. Apa nih? Intinya aja nih. Kesibukan banyak, ngurus suami, ngurus anak, Mm-mm. jadi penyanyi. Intinya gimana nih Dede nih? Yang Dede lakukan, yang Dede cara Dede menjaga eksistensinya itu seperti apa nih intinya nih? Ini bakal bekal buat teman-teman yang nantinya bakal nikah juga nih ntar nih, atau bakal punya kesibukan lain. Yang pertama, Hmm, jangan pernah merasa puas. catat. Yang kedua, harus tetap jadi diri sendiri. Yang ketiga, harus baik sama semua orang. Yang keempat, harus ingat bahwa ini semua tuh titipan. Karena kalau semuanya udah kata Allah, selesai deh. Gak akan punya apa-apa, Kak. Ibaratnya, Dede bisa nyanyi, itu kan gift, itu kan titipan dari Allah. Kalau kata Allah, misalkan, ya Lesti diangkat amit-amitnya gitu. Gak bisa nyanyi, ya selesai. Dede nggak bisa apa-apa gitu. Itu aja sesimpel itu sebenarnya. Yang paling kuat harus harus kita pertahankan, yang harus kita jaga tuh ya menjaga hubungan baik sama semua orang. Kalau kita bisa baik sama semua orang, otomatis orang akan makin banyak yang sayang sama kita. Amin. Ya benar, benar Jadi banget. kita kelangkah kemana-mana tuh enak gitu. Kita ketemu sama orang senang, terus kitanya bodoh amat dengan huru-hara yang membuat aura negatif ke kita. Jadi udah fokus sama tujuan hidup kita aja, prinsip hidup kita apa, tujuan ke depan apa, udah itu aja yang kita fokusin gitu. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar sama banyak doa sama Allah gitu. Ini sabodo teuing orang mau ngomong apa juga gitu ya. Sabar, sabar amat. Dede, mungkin Pokoknya yang yang buat kita auranya jadi jelek, tinggalin gitu aja. bentar. Oke, Jauhin Dede. aja udah gitu. Deh, mungkin terakhir nih deh. Kita balik lagi ke Dangdut Akademi 5 nih deh. Nah, mungkin Dede sendiri Ya. nih sebagai alumni, sebagai juara, punya pesan apa buat teman-teman, buat adik-adik yang nantinya akan berlaga di kompetisi, yang nantinya akan keluar sebagai juara, yang nantinya akan berkarir di dunia musik tanah air. Apa nih pesannya deh? Wih, Berat ini. selamat berjuang untuk teman-teman yang lagi ikhtiar di Dangdut Akademi 5. Mungkin pada saat kalian masuk ke dalam rumah Dangdut Akademi, kalian akan merasa bahwa, wah, ini perjuangan gue yang sulit, perjuangan gue yang susah. Tetapi nanti kalian akan lebih lagi ngerasain perjuangan-perjuangan yang mesti kalian
perkuat lagi gitu. Apa yang mesti kalian lakukan itu setelah kalian keluar dari Dangdut Academy, setelah kalian keluar lulus dari sekolah kalian. Oke. Itu perjuangan kalian yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah puas, jangan pernah apa namanya? Minder juga. Kalian harus tetap percaya diri sama diri kalian. Kalian harus yakin bahwa kalian punya potensi yang bagus, kalian yakin kalian akan bisa, kalian yakin akan bisa meraih mimpi-mimpi kalian. Dan ingat, jangan pernah apa ya, tanggepin kiri kanan yang membuat fokus kalian itu hilang. Udah, kalian jadi diri sendiri, fokus sama tujuan hidup kalian, tujuan kalian ikut Dangdut Academy ini apa? Udah, itu aja yang kalian fokusin, yang harus kalian tetap apa namanya? Lakukan tuh ya, upgrade. Misalkan kalau kalau di panggung jurinya pengen apa, ditantang apa, ya ikutin, belajar, banyak tanya sama coachnya. Terus apa namanya, attitude-nya juga harus dijaga. Menjaga attitude itu bukan berarti kita harus menjadi orang lain ya. Karena kadang saking kita terobsesi, gue pengen kelihatan baik nih sama orang gitu. Gue pengen dibilang attitude gue baik gitu. Jadinya kita jadi orang lain. Bukan berarti kita dituntut harus menjadi orang lain, akan tetapi ya kalian pasti tahu porsi kalian menjadi orang baik itu seperti apa, porsi jadi diri sendiri itu seperti apa, menjaga sikap yang baik itu seperti apa. Jadi menurut Dede itu adalah modal-modal yang mahal dan modal utama, Kak, menjaga attitude. Karena kalau kalau pada saat kita berkompetisi sudah banyak orang yang nggak respect, otomatis ke depannya akan terus begitu. Apa ya? Susah gitu kita menjaga 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 eh, respect orang terhadap kita gitu. Jangan sampai orang udah seneng, terus pada akhirnya cuman karena hal-hal kecil orang jadinya males sama kita. Nah, itu dari hal-hal itu harus harus dijaga. Dan pokoknya jangan pernah puas, intinya belajar terus, semangat. Insya Allah kalau kalian di jalan yang baik, di jalan yang apa ya, sesuai sama alurnya, kalian akan menjadi bintang. Nah, benar banget nih. Nah, begitu nih teman. Aku sampai terdiam nih mendengar pesan-pesan Lesti nih. Sampai terdiam. Nah, Dede, nggak kerasa nih deh. Kita udah mau 1 jam lebih atau setengah jam lebih nih kita ngobrol. Tapi kayaknya waktu tidak mengizinkan kita untuk bertemu lebih lama. Mungkin aku mau minta tolong ke Dede nih untuk ngingatin. Mungkin buat teman-teman yang pengen gapai mimpinya sebagai penyanyi profesional, pengen ikut audisi Dangdut Academy 5 Indosiar, bisa kemana sih, Deh? Gampang banget. Sekarang kan lagi berjalan audisi online ya, A. Mm-mm. Jadi kalian langsung aja, kalau nggak tahu cara ikutnya seperti apa, follow Indosiar, follow kapanlagi.com atau follow kapan lagi dangdut. Hmm. Udah banyak caranya. Jadi jangan 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 bosan untuk mencari tahu ya teman-teman. Dan ingat, jangan sampai salah, karena kadang kalau acara kompetisi besar itu misalkan udah lewat lewat jalur belakang aja, wah bahaya. Jalan awal aja udah nggak benar, ke depannya pasti bakalan nggak benar. Jadi kalian benar-benar harus cari informasi yang valid ya, jangan sampai salah. Oke, nah seperti itu teman-teman. Oke, kayaknya nggak kerasa nih kita sudah harus berpisah di sini dan ini. Dede, terima kasih banyak udah mau diganggu, udah meluangkan waktunya untuk kapan lagi .com dan teman di sini. Sehat-sehat terus loh. Enggak dong. Amin. Makin Seneng kesini banget Dede percaya. akhirnya maksudnya bisa berbagi pengalaman sama AA, sama teman-teman yang lagi pada nonton sekarang, mungkin yang lagi Insya Allah Bismillah lagi pada mau ikut Dangdut Academy. Amin. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan buat yang nonton sekarang, barangkali ada yang lagi nonton terus ikutan Dangdut Academy 5, Insya Allah nanti ketemu sama Dede ya. Dan kalau kalian ikut, tolong capture sekarang momen ini, capture, fotoin, terus nanti lihat gini deh. Kalau kalian ini gitu. Oke, oke Dede. Terima kasih banyak Dede ya. Makasih banyak atas pengalaman semua ceritanya. Kita ketemu lagi nih. Nanti kita ketemu lagi di live berikutnya. Siapa tahu kita ngobrol lagi nih Dede ya. Dede, sehat-sehat terus. Siap. Terus sama karirnya, suami, Amin, amin, amin. keluarga, anak sehat terus.
Jumpa lagi kita. Siap. Dadah, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman. Ngobrol santai kita bareng Lesti Kejora, Lesti TA pada sore hari ini. Tentunya kalian banyak memetik pelajaran atau kisi-kisi nih dari obrolan saya sama Dede tadi ya kan. Nah, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin ingin ikut audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar, kalian bisa langsung daftarkan diri kalian di kapanlagi.com atau indosiar.com, atau kalian bisa pantengin nih sosial medianya Kapan Lagi sama Indosiar, atau kalian bingung mau nanya kemana, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Kapan Lagi Dangdut. Nanti bakal ada admin yang bakal jawab semua pertanyaan kalian. Nah teman-teman, kayaknya kita harus berpisah di sini nih karena waktu sudah menunjukkan sekian. Kita akan ketemu lagi, tenang aja. Kita bakal ketemu lagi di live Kapan Lagi Ngartis berikutnya. Kalian tunggu aja, jangan lupa pantengin. Oke? Buat kalian semuanya, jaga kesehatan terus. Buat kalian yang ikut audisi Dangdut Akademi 5, semoga sukses, semoga berhasil. Aku Irfan, selaku host, pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.